Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua selalu sehat, bersukacita, dan penuh gembira. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online pagi ini. Coba nih sekarang Ida mau cek nih adik-adik udah pada semangat atau belum? Kita cek ya dengan tepuk tangan. Coba adik-adik kelas batita dan balita, mana tepuk tangannya? Sekarang adik-adik yang kelas kecil dan kelas besar, mana tepuk tangannya? Sudah pada semangat. Kalau gitu kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, Aku Pahlawan Kecil. Musik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bersekolah minggu pada pagi hari ini secara online. Terimalah Tuhan setiap pujian kami. Berkati kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang menjadi saksi Kristus. Nah, kita ambil Alkitab kita ya. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Kitab Suci Hartaku.
sudah memuji nama Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Duduk rapi, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Bapa atas berkat kesehatan, atas anugerah, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan tuntun, biarlah kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau mendengarkan bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa mempersiapkan Alkitabnya ya. Mari kita dengarkan. Nats hari ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan berkata dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살 찢어 나를 먹이셨네
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, yaitu tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta adik-adik? Ya, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau tanya nih, adik-adik tahu tidak apa itu angin? Terus, apa itu lidah-lidah api? Nah, kalau angin, coba kita akan rasakan angin ya. Nah, adik-adik taruh tangan adik-adik di depan, kemudian adik-adik tiup. Nah, coba sekali lagi, lebih keras lagi niupnya. Nah, itu adalah angin. Angin itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, kalau lidah-lidah api seperti apa ya? Nah, kalau kita sedang menyalakan lilin, nah nyala apinya itu adalah lidah-lidah api. Atau saat nyalain korek api, nah nyala apinya itu namanya lidah-lidah api. Nah, pada saat itu, pada hari Pentakosta atau hari raya panen, banyak orang berkumpul di Yerusalem dari berbagai macam bangsa. Mereka berkumpul, ada banyak sekali orang-orang. Nah, ke-11 Rasul Tuhan Yesus, Petrus dan teman-temannya juga sedang berkumpul di suatu rumah. Tiba-tiba terdengar bunyi keras sekali. Itu bunyi tiupan angin kencang memenuhi seluruh ruangan di situ. Kemudian tampak juga lidah-lidah api. Lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Nah, adik-adik coba bayangkan, misalnya ada lidah-lidah api di atas kepala kita. Pasti rambut kita akan terbakar ya. Tapi ini tidak, karena lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para rasul itu adalah Roh Kudus. Justru mereka menjadi sukacita. Yang tadinya sedih karena ditinggal Tuhan Yesus, mereka menjadi bahagia, menjadi sukacita. Yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Yang tadinya sedih menjadi gembira. Yang tadinya takut menjadi berani. Nah, bahkan mereka bisa berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Orang-orang yang tadi menjadi kaget melihat para rasul bisa berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Ada bahasa Partia, Mesopotamia, Elam, dan masih banyak lagi. Atau kalau sekarang, seperti mereka bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Nah, mereka menjadi kaget karena Petrus dan teman-temannya ini berani bersaksi, berani menyampaikan firman Tuhan, berani menyampaikan kabar sukacita dan mujizat Tuhan Yesus untuk mereka semua, dan mereka bisa mengerti bahasa mereka. Nah, adik-adik bersyukur sekali ya dengan Roh Kudus. Nah, apakah kita sekarang juga perlu lidah-lidah api? Tidak, karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus dalam hati kita, sudah mengaruniakan, sudah memberi Roh Kudus dalam hati adik-adik semua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik mengasihi Tuhan tidak? Pasti mengasihi Tuhan. Seperti Petrus dan para rasul yang lain, mereka juga mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri mereka membuat mereka menjadi mampu, membuat mereka menjadi berani untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sekarang, misalnya nih, adik-adik sedang sendiri, tiba-tiba mati lampu, adik-adik menjadi berani. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri adik-adik. Tuhan pasti menemani. Terus untuk adik-adik yang sudah sekolah nih, sekarang kan masih belajar di rumah.
Misalnya adik-adik merasa tidak tahu, adik-adik berdoa, adik-adik terus semangat belajar, pasti Roh Kudus akan memampukan adik-adik menjadi bisa belajarnya, menjadi semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik yang lain juga dengan Roh Kudus, Tuhan memberi talenta buat adik-adik semua. Ada yang pintar nyanyi, pintar menggambar, pintar olahraga. Nah, adik-adik juga bersyukur atas itu dan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita harus terus bersyukur karena Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Roh Kudus akan selalu menemani kita, membuat kita jadi berani, membuat kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, adik-adik terus bersyukur ya atas Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Terus semangat adik-adik untuk bersaksi, terus semangat untuk terus berbuat kebaikan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Gimana menjadi saksi Kristus? Kita semua dapat melakukan kegiatan sehari-hari kita dengan baik, dan itu menjadi salah satu kita menjadi saksi Kristus. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur karena berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dengan lagu Ku Beri Persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Pada saat ini, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang ujian sekolah. Kiranya Tuhan menolong dan dapat mengerjakan ujian dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang terdampak virus corona. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami mengucap syukur karena telah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya firman yang kami dapat hari ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Doa ini kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah kita akan berakhir. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua, menjaga adik-adik. Dan jangan lupa untuk di setiap kerja dan sekolah, ingatlah bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan akan memberkati. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu rajin-rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah memakai masker. Kita akan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.